Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan seorang pelayan yang memberitahu rajanya bahwa poin tuan muda Guike tiba-tiba hilang 30%. Tapi raja itu berkata jika hal ini cukup bagus, karena mengalami kerugian juga adalah bagian dari pelajaran. Di sisi lain terlihat Xiaomo yang terkejut karena poin Yunce tiba-tiba menjadi banyak. Dan ia tak menyangka jika Yunce telah mengalahkan Guike. Bahkan dirinya sampai kagum terhadap Yunce. Tak berselang lama, tetua Divine mengumumkan bahwa kompetisi pertama telah berakhir. Sedangkan Yunce berjanji apapun yang terjadi aku harus bertemu dengan Molly. Tetua Divine memberitahu bahwa yang gagal akan dikirim kembali secara otomatis. Dan ia juga mengingatkan agar setelah pertempuran ini mereka bisa tumbuh dewasa, sehingga mereka yang gagal bisa lebih bersemangat di kemudian hari. Mereka semua mulai diteleportasi kembali. Begitu pula dengan Xiaomo yang mengucapkan selamat tinggal pada Yunce, dan ia berharap agar Yunce bisa mencapai impiannya. 那这可是一件好事。老夫依旧感谢各位。在跨越那么多境界后，我无论如何都要见到。 Setelah itu, tetua Divine menjelaskan bahwa hanya tersisa 10.000 orang dari 50 juta peserta. Yang hal itu membuat Yunce merasa tenang karena bisa masuk ke Eternal Heaven. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena tetua Divine memberitahu jika hanya 1000 peserta sajalah yang bisa memasuki Eternal Heaven dalam pengalaman 3000 tahun. Yunce sangat kesal, itu artinya dia harus bertarung lagi. Sedangkan tetua Divine berkata jika kalian akan dikirim ke babak kompetisi baru, sehingga Yunce akan melakukan apapun demi bisa bertemu dengan Molly. Di sisi lain terlihat para peserta yang mulai keluar dengan gelisah, karena bagaimanapun juga mereka telah gagal kali ini. Tapi seorang pria mengatakan bahwa lain kali aku pasti bisa lolos. Bahkan beberapa sangat iri pada mereka yang masih bisa bertahan. Kemudian terlihat tulisan aturan yang masih sama seperti sebelumnya. Dan mereka diberi waktu 3 hari dalam kompetisi kedua ini. Oleh karena itu, kompetisi pun dimulai sekarang juga. Seorang pria melancarkan serangan yang membuat musuhnya menjadi marah. Oleh karena itu, mereka pun saling adu serangan satu sama lain. Sementara Yunce dari kejauhan melihat pertarungan mereka. Yunce mulai menggunakan teknik Moon Division. Karena ia sadar bahwa aku adalah kelompok terlemah, sehingga ia harus memikirkan cara untuk bisa mencapai peringkat ke 1000 teratas. Yunce memiliki ide untuk memanfaatkan Huo Poyun di saat-saat terakhir, tapi ia mengurungkan niatnya karena Poyun pasti tak terima, sehingga yang tersisa adalah Guike untuk dimanfaatkan kembali. Scene berpindah terlihat Guike yang melawan 3 orang praktisi, tapi tiba-tiba ia menghilang yang membuat mereka kebingungan. Dan ternyata Guike muncul di belakang untuk membunuh praktisi tersebut. Kini tersisa 2 orang yang harus dilawannya. Namun pria berbaju biru tak percaya jika biksu barusan mati begitu saja, sehingga membuat satu praktisi lagi merasa khawatir. Oleh karena itu, mereka berdua segera berpencar untuk kabur. Tapi tentu saja Guike langsung membunuh mereka dalam sekejap mata. Dan setelah itu datang Yunce yang bertepuk tangan melihat kemenangan Guike. Guike yang sangat kesal berniat untuk segera pergi.
Tapi Yunce berkata, apakah kau tak ingin membuat kesepakatan baru? Sehingga Guike kesal karena Yunce terus mempermainkannya. Yunce menyuruhnya untuk tenang karena kau pasti tertarik dengan rekaman kali ini. Dan benar saja, ternyata Yunce masih memiliki satu lagi rekaman perselingkuhannya, sehingga membuat Guike semakin bertambah kesal. Guike bertanya, mengapa kau masih memiliki benda ini padahal sebelumnya sudah kuhancurkan. Namun Yunce menyuruhnya untuk jangan banyak bicara. Karena 1 jam sebelum kompetisi berakhir, aku akan menunggu di sini untuk mengambil poinmu. Setelah itu, Yunce segera pergi meninggalkannya. Sedangkan Guike sangat kesal karena Yunce sudah keterlaluan. Bahkan, dia langsung marah dan mengeluarkan kekuatannya. Di arena Eternal Heaven, terlihat beberapa penonton yang mulai berdatangan. Tetua Huanzi berkata bahwa Fei Su dan yang lainnya telah pulang ke sekte dengan aman. Tapi anehnya mereka tidak melihat keberadaan Yunce. Bingyun terkejut bagaimana mungkin Yunce belum kembali. Sehingga ia khawatir jika Yunce nekat melakukan sesuatu demi bisa bertemu dengan Molly. Tetapi Huanzi bertanya apakah mungkin Yunce lolos ke babak kedua. Bingyun meragukan hal itu. Karena di babak pertama saja, Yunce berada di peringkat terakhir. Namun ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul 3 tetua dari alam Heavenly Mystery. Dan Bingyun menyadari jika konferensi kali ini sangat penting. Karena mereka bertiga yang terkenal tak peduli urusan dunia sampai hadir ke sini. Master Uli juga membenarkan hal itu, karena dia pernah mendengar jika ketiganya telah menghancurkan hidup mereka sampai kurang dari 100 tahun. Dan hal itu terjadi karena ketidaktaatan serta melebih-lebihkan Heavenly Mystery. Tak hanya itu, semua orang juga mulai terkejut karena kedatangan Eternal Heaven God Emperor. Dan Dewa Eternal segera mempersilahkan semua orang untuk duduk. Tapi Master Uli menyadari bahwa 2 bayangan itu bukanlah aura biasa. Karena yang jubah putih adalah Guardian, sedangkan yang jubah hitam adalah Arbiter. Diketahui arbiter adalah keberadaan khusus yang digunakan untuk menghukum siapapun yang berbuat kesalahan besar. Sementara Guardian jauh lebih mengerikan meski jumlahnya lebih sedikit. Bahkan bisa setara seperti Dewa Bulan ataupun Dewa Bintang dari alamnya masing-masing, yang keberadaannya benar-benar sangat kuat. Master Wancang juga tak menyangka jika konferensi kali ini sangat luar biasa. Saat itu pasukan dari alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan telah tiba. Dan seperti biasa mereka saling bermusuhan satu sama lain. Huanzi berkata jika ini terjadi dikarenakan masalah 30 tahun lalu. Dan juga ditambah lagi kematian Heavenly Wolf dari alam Stargate. Yang membuat mereka terkejut karena kedatangan 4 Great Emperor belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya itu, Bingyun berkata 5 dari 12 Stargate juga telah datang. Dan salah satunya adalah Moonflower. Tapi sayang Dewi Molly dari alam Stargate belum tiba. Lagi pula Yunce juga mustahil untuk sampai ke babak ini. Sehingga menurutnya mau Molly datang ataupun tidak tak terlalu penting lagi. Lalu datang Kaisar Dewa Brahma yaitu Qianye Fantian. Dan para dewa juga langsung memberikan hormat kepadanya. Sedangkan Dewa Eternal mempersilakannya untuk duduk. Tak berselang lama datang Chang Xitian yang berasal dari alam Deep Direction. Dan para penonton terkejut karena Dewa Xitian adalah salah satu dari 3 God Emperor. Namun Xitian meminta maaf karena sudah datang tanpa diundang.
Walaupun begitu, Dewa Eternal sangat terhormat menyambut kedatangannya. Sedangkan Dewa Bintang meremehkan si Tian yang kultivasinya belum juga meningkat. Bahkan Dewa Bulan bertanya, apakah kau tak takut mati hari ini? Tapi si Tian menjawab, yang pasti aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mereka bertiga mulai mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Yang hal itu membuat Dewa Eternal harus menenangkan mereka bertiga. Dan tiba-tiba datang Dewa Naga yang mengejutkan semua orang. Diketahui Dewa Naga adalah ahli terhebat di alam para dewa. Dan ia juga meminta maaf karena datang tanpa diundang. Tapi Dewa Eternal merasa sangat terhormat dan berkata, jika Anda tak perlu meminta maaf. Dewa Eternal bertanya, apakah Anda juga tertarik dengan masalah besar kali ini? Dewa Naga menjawab, tentu saja, dan kau harus memberikan penjelasan. Dewa Eternal memberitahu, jika hal ini terjadi, maka bukan hanya wilayah Eastern Region saja yang terkena dampaknya, namun juga wilayah Southern Region dan Western Region. Oleh karena itu, Dewa Eternal akan merepotkan ketiga master dari Heavenly Mystery, dan mereka bertiga mulai menunjukkan sebuah tepi dari Primal Chaos. Dewi Sitian bertanya, lantas apakah yang terjadi dengan cahaya merah itu? Master Mowen menjawab, jika itu adalah sebuah retakan. Dewa Bulan terkejut bagaimana mungkin ada retakan di Primal Chaos. Master Mo menjelaskan jika retakan ini 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan menurutnya retakan tersebut berasal dari luar Primal Chaos. Tak hanya itu, kemungkinan juga ini terjadi sebab dahulu Dewa Pencipta alias Dewa Moe menggunakan pedang Ancestral Sword untuk membelah dinding Primal Chaos. Dan sebab itulah muncul retakan yang sekarang ini. Dewa Bulan bertanya apakah konsekuensi yang akan terjadi jika retakannya meluas. Dewa Eternal menjelaskan jika menurut catatan kuno, dunia di luar Primal Chaos adalah dunia dengan bencana yang tak ada habisnya. Sehingga energi bencana itu akan masuk melewati celah retakan. Bahkan membuat wilayah Eastern Region akan musnah seketika. Oleh karena itu, dilakukannya konferensi kali ini adalah untuk mencegah bencana itu terjadi. Dan 1000 generasi muda di kompetisi ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Sehingga jika bencana itu terjadi nanti, maka kita harus melindungi Eastern Region kita sendiri. Jun Wuming berterima kasih karena Dewa Eternal telah mencurahkan seluruh energinya untuk melindungi Eastern Region dan membuat rencana jangka panjang. Sehingga mereka semua berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi bencana tersebut. Kembali ke Yunce yang penasaran melihat peringkat dari Guike. Dan ia terkejut karena Guike berada di peringkat ke-19. Sehingga ia menyadari bahwa Guike benar-benar sangat kuat. Dirinya pun segera pergi untuk menemuinya. Setelah itu terlihat Guike yang merasa cukup bagus dengan peringkat ke-19. Dan tiba-tiba Yunce datang untuk mengambil poinnya lagi. Tapi Guike berkata bahwa kau akan dihukum dan ditertawakan jika masuk ke 1000 teratas. Namun Yunce tak peduli dan langsung menghajarnya. Sebelum pergi, Guike mengingatkan jika ini adalah yang terakhir. Dan kalau Yunce menggunakan batu rekaman lagi, maka Guike akan membunuhnya. Sedangkan Yunce sekarang berada di peringkat ke-253. 现在都这么自觉了，出手，不要浪费我的时间，那就大不了鱼死网破，就不用你操心了。 Kemudian Yunce berkata bahwa sebentar lagi aku bisa bertemu dengan Molly. Dan ia segera pergi sambil menunggu kompetisi berakhir. Tapi tiba-tiba dirinya melihat Mei Yin dan Ying Yue dari kejauhan.
Mei Yin berkata bahwa sebentar lagi kompetisi akan berakhir, tapi mengapa kakak tak berhenti? Ying Yue menjawab bahwa poinku dan Jun Xilei hanya beda sedikit, sehingga jika aku lengah maka akan tersusul olehnya. Mei Yin meminta maaf karena akulah yang membuatmu jadi begini. Tapi Ying Yue tak peduli, lagi pula kau adalah adikku. Namun ternyata Mei Yin menyadari keberadaan Yunce. Bahkan ia juga menyemangati Yunce untuk berjuang lebih keras. Di alam Dewa Bintang terlihat Molly yang penasaran tentang kondisi Yunce. Tapi ketika kakaknya mengetuk pintu, Molly pun menyuruhnya pergi. Bahkan ia memberitahu jika kakakku hanya satu dan dia sudah mati. Lantas apakah kau juga ingin mati sepertinya? Dikarenakan tak punya pilihan lain, pria itu pun segera pergi. Sementara datang Xing Wu yang mengajak Molly untuk menonton kompetisi. Tapi Molly sudah tahu bahwa Xing Wu pasti memiliki rencana lain. Namun karena adiknya itu memaksa, Molly pun harus menurutinya. 我们走吧，姐姐。妹妹，我为你做什么都是应该。忙了，你也想忙吗？妹，我毕竟是你的兄长我。看着长大的，不可能骗得了我。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 104 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.